kita sudah sampai pada permulaan ayat 136 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berkata, untuk berprinsip. Apa prinsipnya? Qulu amanna billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, juga apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, yang diturunkan kepada Nabi Ismail, wa Ishaqa, yang diturunkan kepada Nabi Ishak, wa Yaquba, yang diturunkan kepada Nabi Yakub, wal asbati, dan yang diturunkan kepada keturunan-keturunan mereka. Wa ma utiya Musa, dan itu juga yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, Nabi Isa, wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, bahkan diberikan kepada seluruh nabi-nabi manapun juga, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sama. Yaitu apa? La nufarriqu baina ahadin minhum. Konsep agama tauhid ini, konsep agama berserah diri kepada yang satu ini, konsep agama Islam, ad-din al-Islam ini adalah tidak membeda-bedakan nabi-nabi dari dulu sampai sekarang. Apa artinya tidak membeda-bedakan? Sama-sama manusia jasmania seperti kita, manusia basyaria, makan dan minum seperti kita, hidup seperti kita. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan mereka juga makan seperti kita dan berjalan di pasar-pasar. Tetapi mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia di dalam kehidupan dunia ini. Jadi semuanya manusia, semuanya namanya abduhu, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bergelar selain daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an mengatakan, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, kepada yang esa itulah, kepada yang tunggal itulah kami semuanya diperintahkan untuk berserah diri. Nah, kalau kita lihat ini berarti tujuan penyebutan ayat 4 yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika adalah untuk menjelaskan bahwa Islam, ad-din al-Islam ini adalah merupakan kontinuitas, keberlanjutan daripada agama sebelumnya. Sehingga wajar kalau kemudian Allah berkata inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Apa itu Islam? Agama yang mengajarkan kita untuk berserah diri hanya kepada yang esa, hanya kepada yang ahad, hanya kepada yang wahid, hanya kepada yang tunggal saja, tidak kepada yang lain. Nah, kalau kita sudah sampai pada derajat seperti itu, lalu kemudian baru tadi dikatakan siap untuk meninggal dunia. Karena dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan setelah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kepada akhirat dia yakin. Jadi kalau kita lihat urutan ayat ini, agama, risalah, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kita, agama, kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kita, itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah, dan berserah diri ini sedapat mungkin kita gapai, kita capai sebelum kita mati. Nabi Ibrahim mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Muhammad kita dikatakan di situ wala tamutunna illa wa antum muslimun dalam surat Ali Imran. Jangan pernah mati sebelum berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena persoalan kematian ini kelihatannya sederhana tapi rumit. Kenapa sederhana? Setiap saat kita melihat kematian. Semua benda-benda hidup, makhluk-makhluk hidup kita lihat mati. Semua yang bernyawa kata Tuhan pasti mati. Setiap saat kita menyaksikan. Setiap saat kita lewat di kuburan-kuburan, isinya adalah orang mati yang tadinya hidup. Tetapi di mana letak kerumitannya masalahnya? Setiap yang sudah mati tidak pernah bisa kembali lagi. Kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah wafat, sudah mangkat, tidak bisa kembali ke dunia lagi. Nah, karena kematian itu hanya sekali dan tidak bisa kembali lagi, secara otomatis tidak boleh spekulatif. Apa namanya spekulatif? Bisa benar, bisa salah. Ya, bisa benar, bisa salah. Kalau kita mengatakan kalau nantilah kita lihat. Nah, itu tidak boleh berkata seperti itu. Karena kalau kita katakan nantilah kita lihat berarti kita spekulatif. Nah, apa lawan daripada spekulatif? Yaitu yakin. Karena kalau spekulatif itu ada unsur percaya, ada unsur tidak percaya. Jadi bercampur antara percaya dan tidak percaya. Ragu namanya.
Nah, sedangkan kalau yakin, dalam kaidah bahasa Arab, yakin itu adalah tidak adanya lagi unsur keraguan. Jadi kalau kita sudah sampai pada tingkat percaya 100%, namanya yakini. Dan di sini kaitannya dengan akhirat, Allah tidak mengatakan bahwa wabil akhiratihum yu'minun, bukan lagi yu'minun, bukan lagi kepada akhirat mereka beriman, tapi kepada akhirat mereka yakin. Bukan wabil akhirati yu'minun, tetapi wabil akhirati yuqinun. Jadi harus sampai pada tingkat yakin, tidak boleh sembarangan. Makanya pada saat kita berbicara, Allah mengajarkan kita tentang kita manusia yang banyak diperdaya oleh kehidupan dunia ini. Allah juga mengatakan kepada kita supaya mencapai derajat yakin kepercayaan kita kepada akhirat. Allah mengatakan dalam salah satu surat dikatakan bahwa kalian semuanya dilalaikan oleh memperbanyak-banyakkan harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, memperbanyak-banyakkan harta, berfikir-fikir tentang banyak, meningkat dan meningkat harta bendanya. Akhirnya apa? Alhaakum, kalian menjadi lalai. Tapi sampai kapankah kelalaian seperti ini, kata ayat ini? Hatta zurtumul maqabir. Silakan lalai, kata Tuhan. Tapi mau tidak mau pasti akan sampai kepada kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu mendatangi kuburan, sampai kamu masuk ke liang lahat. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali-sekali tidak, kamu pasti akan tahu apa yang terjadi nanti di sana. Sekali-sekali tidak, kamu akan tahu apa yang terjadi di sana. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian mengetahui akhirat dengan ilmu yakin. Artinya apa? Akhirat ini walaupun belum kita lihat, tapi ilmu kita tentang akhirat harus sampai derajat yakin. Pertanyaannya kemudian pemirsa, ilmu manakah yang bisa mengantarkan kita kepada akhirat sampai pada tingkat yakin? Enggak ada ilmu-ilmu dunia manapun, enggak ada ilmu empirik manapun. Kenapa? Karena akhirat tidak bisa diobservasi, enggak bisa kita bikin eksperimennya, uji cobanya. Akhirat harus kita datang dan tidak bisa kembali lagi. Sekali pergi dan tidak bisa kembali lagi. Maka ajaran satu-satunya yang bisa membuat kita sampai pada tingkat yakin adalah agama yang datang dari Allah SWT, pemilik kehidupan dunia dan pemilik kehidupan akhirat. Kalau Allah berbicara tentang akhirat, Allah berbicara tentang alam barzah, Allah berbicara tentang kuburan, Allah berbicara tentang surga dan neraka, Allah berbicara tentang mizan pada masyar dan sebagainya, itu pasti benar. Kenapa? Dia menciptakan semuanya. Akhirat pun adalah merupakan makhluknya. Maka kalau kita mengikuti pelajaran-pelajaran Allah di dalam Al-Quran, membawa kita kepada derajat yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Ujung daripada yuqinun ini bermula karena pedomannya tadi la raiba fihi. Jadi 5 ayat pertama ini merupakan satu rangkaian yang sangat menarik. Di awalnya dikatakan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, ujungnya wabil akhiratihum yuqinun. Karena tidak meragukan, maka ujungnya membawa kita kepada pengetahuan akhirat yang meyakinkan. Sampai di sini pada episode kita ini, kita lanjutkan nanti pada episode selanjutnya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.